Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu terkait konsep KIE Gizi. Ya, setelah kemarin sudah belajar tentang bagaimana komunikasi, metode komunikasi, strategi komunikasi yang efektif. Nah, kali ini kita sudah mulai masuk ke konsep KIE Gizi ini sendiri. Nah, akan dibahas mulai dari pengertian, tujuan, dan apa sih fungsi dari KIE Gizi ini? Kenapa sih kita sebagai nantinya kalian calon sarjana gizi harus memahami tentang KIE Gizi? Ya. Oke. Sesuai dengan namanya ya, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, atau ini biasanya juga disebut IEC, Information, Education, and Communication, di mana ini adalah suatu kegiatan yang merupakan upaya untuk pencegahan, upaya preventif dari berbagai macam permasalahan kesehatan. KIE Gizi ini juga bisa menjadi salah satu layanan primary health yang biasanya juga diberikan kepada klien atau kepada pasien yang memang membutuhkan paparan informasi, paparan edukasi terkait gizi atau terkait permasalahan gizi yang dihadapi. Untuk KIE ini sendiri, ini adalah suatu pendekatan yang memang digunakan untuk mengubah atau menguatkan perilaku dari klien atau target audience, di mana ini berdasarkan permasalahan spesifik pada suatu periode waktu tertentu. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan informasi, tidak hanya sekedar kita memberikan edukasi melalui suatu komunikasi, tetapi dengan harapan kita nanti bisa menggunakannya untuk mengubah atau menguatkan perilaku klien yang mana nanti bisa memecahkan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Sebenarnya KIE ini adalah multidisciplinary, ilmu multidisciplinary ya. Jadi dia tidak hanya tentang kesehatan saja, tetapi dalam KIE ini ada banyak bidang ilmu yang saling berkaitan, seperti antropologi, kemudian social marketing ya. Karena kan kita mempromosikan gaya hidup sehat. Dalam hal mempromosikan kita butuh strategi-strategi untuk melakukan promosi. Tapi promosi kali ini adalah promosi kesehatan. Dan behavior analysis, di mana kita bisa menganalisis perilaku dari masyarakat atau dari klien atau dari populasi yang ingin kita intervensi, dan juga instructive design, di mana juga kita belajar tentang bagaimana mendesain suatu program KIE atau mendesain suatu media komunikasi yang mana nanti mendukung kegiatan KIE kita. Sehingga KIE ini sendiri dalam strateginya ini sangat melibatkan tentang perencanaan, implementasi, dan tentu saja monitoring, evaluasi. Monitoring evaluasi ini kenapa tetap harus dilakukan? Nah, ini untuk mendukung nantinya agar rangkaian kegiatan KIE ini memang berjalan sesuai tujuan atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah dimonitoring, nanti dievaluasi apakah harus ada yang diperbaiki, apakah ada yang harus ditambah atau dikurangi. Nah, nantinya bahan evaluasi ini bisa menjadi bahan perbaikan dari pemberian media dan lain sebagainya. Ketika kita sangat memperhatikan tentang KIE kesehatan atau KIE gizi ini, maka nanti bisa membantu meningkatkan praktek hidup sehat yang positif, baik itu individual maupun institusi atau suatu kelompok. Dan ini nantinya bisa berkontribusi terhadap bagaimana perilaku kesehatan itu nanti bisa berubah. Yang darinya mungkin belum cuci tangan, lalu dilakukan KIE, lalu orang bisa melakukan cuci tangan dengan benar. Yang sebelumnya tidak pakai masker, dilakukan KIE, maka orang-orang akan selalu pakai masker. Jadi ada perubahan perilaku yang dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak sehat menjadi sehat, dari yang sebelumnya merokok menjadi tidak merokok, karena dalam prosesnya itu dilakukan KIE. Sehingga tujuan dari KIE ini adalah untuk memberikan pendidikan gizi atau
nutrition education kayak gizi ya. Jadi kita memberikan edukasi, kemudian juga nanti kita mengidentifikasi dan mempromosikan perilaku tertentu untuk perubahan perilaku gizi yang nantinya bisa berdampak positif bagi gizi dan kesehatan, positive health practice. Jadi sebelum masuk kita mengedukasi, kita harus mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi perilakunya bagaimana, lalu kita nanti bisa mempromosikan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kita tidak bisa melakukan pendekatan, pemberian edukasi dengan cara sesuai mau kita, tapi kita harus menyesuaikan apa yang mudah diterima oleh masyarakat, apa yang paling mudah ditangkap oleh masyarakat, yang nantinya bisa mereka adopt, lalu mereka lakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga fungsi dari KIE gizi ini adalah untuk merubah perilaku gizi dan kesehatan yang diterapkan dan berkelanjutan. Berkelanjutan inilah yang sangat penting ya. Jangan hanya ketika saat penyuluhan saja atau 1 minggu setelah penyuluhan, tetapi kalau bisa terus-menerus itu menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Sehingga memang kita ingat kembali dari tujuan tersebut, dari fungsi tersebut, maka pengertian dari KIE gizi ini adalah ada suatu upaya pendekatan nantinya untuk mengubah dari yang jelek menjadi lebih baik, atau menguatkan dari yang mungkin sudah bagus, tapi dikuatkan kembali perilaku klien tersebut, atau disebarkan ke lingkungannya. Dari yang mungkin hanya 1 orang yang memiliki perilaku tersebut, perilaku baik, menjadi banyak. Ya, jadi semakin kuat. Dan ini berdasarkan dengan permasalahan gizi spesifik pada suatu periode waktu tertentu. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam mengembangkan kegiatan KIE gizi ini? Ya, tentu saja dalam kegiatannya ini sangat dibutuhkan berbagai macam kegiatan, kemudian alat dan bahan, dan juga selalu menyesuaikan dengan kebiasaan atau culture dari setiap lokasi dan sesuai ya, appropriate. Nah, langkah-langkahnya adalah mulai dari kita menilai kebutuhan dari masalah spesifik. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari masalah ini? Apakah mereka butuh kita memberikan edukasi secara penyuluhan? Ataukah sebenarnya mereka hanya butuh dengan adanya kalau penyuluhan kan hanya 1 kali waktu misalkan. Tapi ternyata mereka butuh pendampingan dengan cara mungkin lewat kaderisasi, sehingga kita bisa melakukan edukasi ke kaderisasi, lalu kita mengharapkan memantau kader tersebut memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat di wilayah tersebut. Jadi kita sesuaikan dulu nih, masalahnya ini bagaimana nih, apa nih. Jadi kita menilai kebutuhannya apa. Lalu kita tetapkan tujuan atau target yang mau dicapai oleh klien. Ya. Apakah tujuannya mau sehat, ya, atau apakah tujuannya mau hidup lebih baik? Jadi tujuannya apa sih? Itu sudah harus kita tetapkan. Setelah kita menetapkan kebutuhannya apa, lalu tujuannya apa yang ingin dicapai, lalu kita menetapkan perubahan perilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi misalkan untuk kita tujuannya ingin menurunkan angka stunting atau setelah kita menentukan tujuannya apa, misalkan tadi tujuannya tentang stunting ya, atau ingin mencapai angka stunting yang turun gitu. Lalu kita ingin tahu nih perubahannya. Bagaimana sih cara kita untuk mengubah ke situ? Mungkin kita ingin melihat dari sisi ternyata asupan ASI eksklusifnya kurang. Nah, kita ingin mencoba mengubah perilaku tersebut. Jadi kita sudah menetapkan perubahan apa sih yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan yang tadi. Nah, setelah itu baru kita kembangkan kegiatan KIE, dan kita bisa melibatkan mitra lain. Tidak hanya kita sendiri yang melakukan, kita bisa libatkan pemangku adat, kita bisa libatkan kader, kita bisa libatkan petugas puskesmas, atau kita bisa libatkan warga atau target kita sendiri.
ya dalam melakukan kegiatan KIE ini. Biasanya kalau kita melibatkan warga sekitar, misalkan kita ingin edukasi lansia, ya kita libatkan nih pemangku adat yang memang lansia misalkan, pasti akan lebih tertarik para lansia ini untuk hadir ya, dan mereka merasa lebih percaya, oh emang ini kegiatannya bagus, memang kegiatannya ini sudah sesuai dengan arahan yang dihormati gitu ya. Jadi kita bisa mengajak mitra sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita mengidentifikasi potensi hambatan dan cara mengatasinya ya. Jadi kira-kira kalau misalkan nanti kegiatannya seperti A ini, misalkan kegiatan A, apa potensi hambatan yang muncul dan kemungkinan cara mengatasinya bagaimana. Lalu juga kita mengidentifikasi potensi pendukung. Kita lihat nih di wilayah sini mana sih yang dihormati ya, mana sih yang kira-kira disegani. Nah, kita bisa coba ajak mereka untuk bergabung dengan kegiatan kita. Lalu kita lihat juga sumber dayanya. Kira-kira memungkinkan nggak ya kalau misalkan kita lakukan edukasi secara online, atau misalkan kira-kira memungkinkan nggak ya kalau misalkan kita saat edukasi itu pakai PPT. Nah, sering kok ketika di lapangan itu kita sudah bawa PPT bagus nih ya, udah bikin PPT bagus sekali. Ya, pas sampai lapangan ternyata nggak ada colokan atau listriknya mati atau tidak ada laptop, tidak ada tempat layar untuk menampilkan PPT. Lalu bagaimana? Nah, bawa cadangan. Jadi tidak hanya bawa satu media, ya, bawa poster. Nah, dengan poster itu kita bisa tetap memberikan edukasi ke masyarakat dengan tetap sama, ya, bisa mencapai tujuan kita. Tuh. Jadi dalam satu kegiatan kita jangan berpatokan dengan hanya satu media saja. Kalau bisa lebih dari satu. Jadi jaga-jaga ya kalau ada kayak hal-hal yang tidak memungkinkan ya, dan itu tiba-tiba kita bisa langsung bikin plan B-nya gitu. Dan juga kita mengidentifikasi bentuk dukungan lain untuk mendukung komitmen perubahan perilaku yang berkelanjutan. Nanti kalau semua itu sudah dilakukan, maka kita bisa membuat rencana evaluasinya. Tetapkan tujuan KIE gizi yang terukur dengan menggunakan indikator pencapaian yang spesifik, sehingga nanti bisa memudahkan monitoring dan evaluasi kemajuan dan dampaknya pada klien. Sehingga tujuan dari KIE ini harus SMART. SMART itu apa? S, spesifik. Spesifik apa dan siapa yang ingin kita lakukan KIE. Ya. Kemudian measurable, terukur. Jadi sesuatu yang bisa terlihat, sesuatu yang bisa didengar, bisa disentuh, ya, atau bisa diekspresikan dengan aksi. Ya. Jadi kegiatan KIE itu jangan abstrak, jangan absurd yang kayak angan-angannya terlalu tinggi sampai absurd banget ya, jadi tidak bisa sesuatu yang bukan bisa dilihat gitu. Kemudian A, area spesifik, jadi di mana lokasinya sudah harus spesifik. Dan realistik atau relevan, sehingga mudah dijangkau, achievable. Karena penting sekali ya ketika kita melakukan suatu kegiatan KIE, kalau nggak realistis, ya tidak akan bisa diterima dengan mudah oleh klien atau sasaran kita. Seperti hanya tadi, misalkan ya kita idealis nih, harus pakai PPT, nggak bisa ini kalau hanya poster. Bikin PPT aja, nggak usah bikin poster, gitu misalkan. Pas di lapangan nggak ada tempat untuk presentasi. Ternyata warganya duduk-duduk depan posyandu. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita memaksakan untuk, nggak apa-apa, pakai laptop aja. Nah, itu yang duduk di belakang kan nggak kelihatan. Malah jadinya mereka nggak paham, apa sih ini ngomong apa sih? Jadi nggak reachable. Nggak achievable. Ya. Dan karena tidak realistis dengan keadaan di situ. Jadi kita harus realistis dan relevan. Yang kita sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kalau misalkan permasalahannya memang tentang anemia ibu hamil, tapi yang kita edukasi itu tentang pemberian ASI eksklusif. Jangan harapannya nanti penurunan stunting. Tetapi sebenarnya yang menjadi masalah itu anemianya. Ya, nggak relevan ya kalau kita edukasinya tentang ASI eksklusif. Jadi sekali lagi, pada tahapan identifikasi di awal itu jangan sampai salah. Dalam menentukan spesifiknya, measurable-nya, dan area spesifik. Lalu juga time bound. Kapan KIE ini dilakukan?
itu waktunya sudah harus direncanakan. Apakah 1 tahun, setengah tahun, ya. Jadi atau 1 bulan. Nanti mungkin kalau kalian praktek di lapangan, mungkin kan tidak bisa jangka waktu panjang. Jadi KIE itu harus SMART, specific, measurable, area specific, realistic, dan time bound. Jadi contohnya kegiatannya seperti tujuannya adalah meningkatnya cakupan suplementasi tablet tambah darah sebesar 90% pada ibu hamil di Kecamatan Sukasemi tahun 2021. Jadi di dalam satu tujuan ini sudah mencakup SMART, ya. Jadi spesifiknya what and who. Apa sih tentang cakupan suplementasi TTD? Lalu siapa sasarannya? Ibu hamil. Nah, measurable apa yang terukur? Berapa yang ingin diukur? Ya, sebesar 90%. Jadi jangan hanya sekedar meningkat, ya. Jadi harus tahu nih kita ingin meningkatkannya sekitar berapa persen, ada ukurannya. Lalu area spesifik di mana? Di Kecamatan Sukasemi. Kemudian achievable, ya, realistis. Kemudian time bound-nya itu tahun 2021. Jadi realistis di sini kita juga measurable-nya jangan langsung 100%. Ya kita realistis ya, misalkan dari yang sebelumnya 80%, ya kita naikkan 10% lah. Kalau bisa lebih, itu lebih, alhamdulillah baik. Tapi kan kalau misalkan terlalu idealis, jadi malah nggak terjangkau. Nah, lalu tentang media KIE. Ini adalah ada 2 jenis ya, interpersonal communication dan mass media communication. Kalau interpersonal communication adalah komunikasi yang antar personal ya, atau dalam bentuk grup secara langsung, seperti diskusi masing-masing, sesi konseling atau group discussion ya, FGD, kemudian pertemuan dengan suatu komunitas melalui penyuluhan, ya, kemudian event ya, itu interpersonal communication. Tapi kita juga bisa menyiapkan media berupa mass media communication, di mana ini bisa menjangkau sasaran lebih banyak. Apalagi kalau misalkan sasaran kita itu jangkauannya cukup luas, misalkan kecamatan, kota, ya, kita bisa pakai radio, kita bisa pakai televisi, kita bisa pakai YouTube, kita bisa pakai Instagram, TikTok, dan media massa lainnya. Kita bisa lewat koran juga, ya, atau komunikasi satu arah lainnya seperti brosur, leaflet, poster, ya, audiovisual presentasi, video yang ya tadi ya di YouTube, video, film, atau berbagai macam komunikasi elektronik lainnya. Bisa juga kita buat jingle nih atau lagu, ya kita buat lagu yang mana nanti kita promosikan ya, jadi anak-anak denger nyangkut gitu misalkan. Kan banyak ya lagu-lagu, sebenarnya banyak lagu-lagu edukasi tentang gizi ya, yang sebenarnya sering diputar di TV atau diputar di YouTube ya, ada. Tapi kayaknya sekarang sih saya sendiri jarang mendengar. Tapi sebenarnya ada ya, edukasi kesehatan ya. Kan banyak tuh di TV biasanya disponsori oleh Kementerian Kesehatan. Itu mereka memberikan KIE dalam bentuk dengan lagu ya, jingle. Nah, jadi tidak hanya terpaku audio, video, visual, tetapi kita juga membuat suatu lagu atau karya yang mana ternyata di dalamnya itu sebenarnya ada bentuk edukasi gitu. Seperti yang tentang imunisasi sudah banyak, lalu tentang wabah jentik, nyamuk, gitu, atau tentang makan bergizi, gitu. Itu kan banyak lagu-lagu tentang itu. Nah, ini juga salah satu bentuk media KIE ya, kita bisa lewat antar orang, kita bisa sharing ya di Instagram kita. Nah, pasti kalian di sini punya Instagram, bisa nih sharing lewat Instagram kayak hal yang simpel lah, kayak misalkan makan sarapan yuk gitu, misalkan yuk sarapan yuk, kenapa sih sarapan hari itu penting, nah kita bisa sampaikan bla 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 lewat ini. Dengan kita mungkin sering melihat nih teman-teman kita di Instagram itu banyak yang nggak sarapan atau sarapan yang nggak sehat lewat postingan-postingan Instastory-nya misalkan ya, jadi kita terinspirasi, wah kayaknya harus diedukasi nih, nggak boleh nih terus-terusan kayak gitu. Kita bisa lewat Instastory, kita bisa lewat
timeline ya dengan atau reels sekarang ya sudah ada reels. Jadi kita bisa bikin demo masak misalkan, ya membuat MPASI yang sehat misalkan. Jadi sebenarnya wadah atau media edukasi ini sekarang sudah sangat berkembang dan eh, menarik gitu. Kalau zaman dulu kayak saya kuliah tuh hanya ya poster, leaflet, kalender ya, sebatas itu gitu. Jadi tidak semenarik sekarang. Dan saya yakin sih kalau mahasiswa gizi sekarang itu lebih kreatif ya, tidak hanya tentang bikin poster, tidak hanya bikin infografis, tapi bisa membuat suatu karya yang mana di dalamnya itu memuat eh, edukasi-edukasi tentang gizi. Dalam hal ini juga butuh kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama yang efektif, kemudian mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif, di mana konselor bisa memberikan umpan balik verbal atau nonverbal yang menunjukkan kepada klien bahwa dia sebenarnya dipahami, bahwa sebenarnya dia didengarkan. Jadi komunikasi yang baik itu tidak hanya kita mendengarkan, kayak mungkin kalian mendengarkan video ini ya, tidak hanya mendengarkan, tapi kalian menerima, kalian beri feedback. Feedbacknya apa? Feedbacknya mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya ya di luar sesi. Kemudian kalau nggak kalian bisa tanyakan ke pada saat praktikum. Itu ada salah satu bentuk umpan balik atau feedback. Hal ini menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan dia, bahwa kita itu memahami apa yang dia bicarakan. Makanya terkadang kalau mahasiswa ketika di akhir ditanya, ada pertanyaan atau tidak? Diam gitu. Itu mungkin kurang efektif ya dalam komunikasi kita. Kemudian mengulangi apa yang dikatakan klien untuk memastikan dipahami dengan benar. Jadi kalau misalkan klien mengatakan tentang sesuatu hal yang kita konfirmasi dengan mengulang. Oh berarti ibu misalkan tentang ASI, si ibu bilang saya nggak bisa menyusui nih karena puting saya datar, misalkan. Ini, oh ibu merasa tidak bisa menyusui ya karena putingnya datar. Jadi untuk confirm benar karena itu, gitu. Jadi kita bisa meluruskan tentang hal itu. Nah kemudian juga misalkan klien mengungkapkan kalau misalkan, iya, saya merasa lebih baik nih kalau misalkan saya selalu sarapan gitu. Saya kalau nggak sarapan pusing gitu. Oh iya ya Bu ya, kalau nggak sarapan pusing ya. Jadi Ibu selalu sarapan ya, bagus Bu gitu. Jadi seperti itulah kita harus sering-sering latihan komunikasi. Saya pun sampai sekarang masih belajar untuk berkomunikasi dengan klien, untuk berkomunikasi dengan sasaran yang menjadi yang mendapatkan paparan intervensi dari saya. Kemudian mengajukan pertanyaan terbuka dan meminta klien untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu kata. Jadi tidak hanya ya atau tidak, paham atau tidak, tapi pertanyaan terbuka. Ibu tahu tidak, bukan tahu atau tidak ya, ibu tahu apa itu stunting gitu. Misalkan jawabnya kliennya nggak tahu Mbak. Gitu. Kita bisa tanya lagi, oh kalau tentang ini biasanya di rumah ngapain ya Bu? Nah, di situ kita mulai itu buat pertanyaan terbuka. Oh iya, saya biasanya kalau pagi itu nanti ngurus anak, bla 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 bla. Jadi banyak gitu ya nanti yang bisa kita tangkap dari situ. Lalu kita harus melakukan kontak mata. Jangan mata kita ke kiri, ke kanan ketika kita berkomunikasi dengan klien kita. Lalu kita memberikan perhatian penuh ya dengan menatap penuh, jangan melotot ya. Kalau melotot takut ya. Menatap dengan penuh perhatian gitu. Kemudian tidak bersikap canggung, kaku, atau menunjukkan sikap kita merendahkan klien tersebut. Ini yang paling penting. Posisikan kita jangan tinggi ya, karena banyak sasaran kita yang malah ngapain sih songong banget sih nih orang edukasi kayak nyuruh-nyuruh aja. Jangan kayak gitu, jangan sampai sasaran kita berpikiran seperti itu. Jadi kita merendahkan, oh begitu ya Bu, iya saya paham banget itu, iya kayak biasanya tuh kayak gitu, saya juga begitu. Tapi saya terus, ini Bu, saya mengubah nih, biasanya saya nggak suka sarapan,
saya sarapan jadi ini loh Bu, jadi lebih seger gitu, atau misalnya jadi lebih kuat gitu. Biasanya saya suka lemes juga kalau nggak sarapan. Jadi posisikan kita seperti halnya klien, ya. Kalau bisa, setidaknya jangan kita merendahkan klien tersebut. Misalkan, Ibu nggak sempat sarapan karena ini ya nggak sempat masak ya? Kok nggak sempat masak sih? Kan cuma ibu rumah tangga. Nah, itu seperti merendahkan. Atau kok nggak sempat menyusui sih? Kan ibu bukan ibu pekerja. Nah, itu adalah kata-kata yang merendahkan. Jadi komunikasi yang baik itu jangan sampai seperti itu ya kata-katanya. Nah, kemudian kalau sikap kaku, sikap canggung ini biasanya akan semakin luas ya kalau kalian semakin sering latihan berkomunikasi. Pasti di awal-awal pasti kaku, pasti sesuai skrip ya, pasti sesuai apa namanya, aku harus begini, begini, begini. Gitu. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nggak peduli kamu itu introvert, nggak peduli kamu ekstrovert. Kalau memang kamu ingin terus melatih kemampuan ini, pasti bisa, gitu ya. Karena jujur sendiri saya adalah seorang introvert yang dulunya nggak bisa ngomong. Dalam artian dulu saya komunikasinya tuh jelek banget. Kalau ngomong sama orang tuh susah, ya. Karena tapi sering berlatih, sudah semakin berpengalaman, sering berlatih, sering bertemu dengan orang banyak dan lain sebagainya, saya menjadi lebih tidak canggung, lebih tidak kaku, ya, dalam menyampaikan apapun yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya terus-menerus latihan, gitu ya. Kemudian tentang nutrition education, ini ada beberapa definisi dari edukasi gizi yang secara umum yang sering digunakan itu istilah pendidikan gizi, nutrition education, dan behavior change communication, komunikasi perubahan perilaku. Di mana definisi edukasi gizi ini adalah kalau ini banyak sekali ya pengertiannya dari sesuai SUSDA, Contento, UNICEF. Nah, tapi kita bisa ambil kesimpulan sesuai dengan Bapak Gizi Indonesia, Purwosoedarmo, dalam buku Gizi dan Saya, ini mengatakan bahwa nutrition education itu adalah tindakan penting dalam usaha kita memperbaiki makanan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah penduduk menjadi nutrition minded, di mana penduduk ini mengerti hubungan antara kesehatan dan makanan sehari-hari, mengerti menyusun makanan lengkap yang sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah edukasi gizi. Jadi yang kita berusaha mengubah masyarakat menjadi nutrition minded, tidak hanya economical minded atau social minded ya. Jadi ada nutrition minded. Jadi pola pikirnya diubah. Jadi yang ada tentang nggak mampu nih, mahal makanan sehat segala macam. Padahal sebenarnya makanan sehat itu tidak mahal. Yang mahal adalah ya kalau kita inginnya aneh-aneh gitu ya. Lalu goals-nya apa sih? Ya, goals-nya itu adanya perubahan perilaku, goals dari KI Gizi. Ada 3 jenis perubahan perilaku menurut WHO. Yang pertama perubahan alamiah atau natural change, di mana ini adalah berubahnya perilaku akibat perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Maka anggota masyarakat yang akan di dalamnya akan mengalami perubahan perilaku. Jadi secara alami akan berubah, karena ada perubahan lingkungan fisik, sosial, ekonomi. Contohnya, dulu nenek moyang kita mengkonsumsi makanan alami yang tidak tercemar, seperti sayuran yang ditanam di rumah, di pekarangan, di sawah, ya. Lauk pauknya dapat dari kolam sendiri, dari sungai. Nah, tapi sekarang karena alam sudah berubah, sawah-sawah sudah banyak yang hilang, kebun sudah banyak yang sempit, dialihfungsikan sebagai rumah, perumahan, pertokoan, gedung, segala macamnya. Sehingga pola hidup dan gaya hidupnya sekarang sudah berubah, mengikuti perubahan tersebut. Sekarang sudah beralih ke arah konsumsi fast food atau makanan siap saji, seperti ayam goreng, sosis, bakso jadi, dan sebagainya. Sayur, buah juga semakin sedikit, dan biasanya sudah banyak yang tercemar. Karena terlalu banyak menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Jadi sudah beralih, ya ini adalah perubahan alamiah karena memang lingkungan sudah berubah. Kemampuan sosial ekonomi juga sudah berubah. Lalu ada perubahan terencana atau planned change, di mana perubahan ini sudah terjadi karena memang direncanakan oleh subjek. Jadi misalkan contohnya, ini Ibu Nani dia punya anak balita umurnya 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun.
Ya. Nah, sekarang si Ibu Nani ini lagi hamil nih, anak kedua, usianya 8 bulan. Nah, si Ibu Nani ini, dia berencana nih, nanti kalau sudah lahiran, anak keduanya mau ASI eksklusif aja. Gitu. Kenapa dia berniat seperti itu? Karena dia sudah dapat penyuluhan tentang ASI eksklusif dari petugas gizi di Posyandu. Dan Ibu Nani ini sudah menyadari bahwa ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa didapatkan dari ASI eksklusif. Sehingga Ibu Nani ini sudah berencana, nanti kalau sudah lahir anaknya, mau langsung kasih ASI eksklusif, nggak usah pakai sufor-suforan. Gitu. Ini adalah perubahan yang terencana. Dia sudah rencanakan oleh subjeknya itu sendiri. Lalu ada juga ketersediaan untuk berubah atau readiness to change. Di mana setiap orang ini mempunyai kesiapan yang berbeda-beda untuk melakukan perubahan. Ada orang yang sangat cepat mau berubah, mau menerima perubahan, dan mampu cepat melakukan perubahan. Tapi ada juga yang lambat ya dalam menerima, dan bahkan ada juga yang lama atau tidak siap untuk berubah. Banyak yang seperti itu. Karena susah untuk mengubah suatu kebiasaan. Ya. Dari yang biasanya malas makan ikan, harus makan ikan nih, karena memang ikan tuh gizinya luar biasa banyak. Jadi untuk mengubah itu tuh nggak mudah. Ya, jadi ada perubahan perilaku yang sifatnya memang sesuai kesediaan atau kemampuan untuk berubah. Contohnya, di sebuah posyandu ada ibu-ibu lagi kumpul nih, mendengarkan penyuluhan dari petugas. Materinya tentang gizi seimbang untuk balita. Ada satu ibu, Ibu Ria. Dia salah satu di antara ibu balita. Dia punya balita status gizinya kurang. Setelah mendengarkan penyuluhan, si Ibu Ria ini jadi tahu dan paham tentang makanan anak balita. Dan dia merasa, wah anak saya jadinya kurang gizi ya karena makanannya tidak seimbang dan sebagainya. Mulai sejak itu, si Ibu Ria ini sudah bertekad, wah saya pokoknya harus ngasih anak saya makanan yang bergizi seperti anjuran petugas. Saya nggak boleh asal-asalan lagi, ini ngasih makan anak. Gitu. Tapi Ibu Rani yang duduk di belakang dia sama juga punya balita kurang gizi. Tapi dia mengatakan dia nggak siap nih mengubah pola makan anaknya yang salah. Alasannya apa? Si Ibu Rani ini, dia sibuk kerja. Saya nggak siap nyiapin makanan kalau harus seperti itu, gitu ya. Sehingga makanan anaknya ya seadanya, apa yang dimasak oleh mertuanya. Mertuanya cuma masak nasi tempe gitu, atau nasi sayur aja gitu, atau cuma nasi ayam goreng gitu ya udah nasi ayam goreng, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya. Ya jadi nggak seimbang, nggak ada lauk nabatinya. Gitu. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa kesiapan antara Ibu Ria dan Ibu Rani ini berbeda, tapi mereka punya alasan masing-masing. Mungkin Ibu Ria ini memang lebih siap karena dia mungkin kerjanya lebih fleksibel atau dia tidak bekerja, dia ibu rumah tangga. Sedangkan Ibu Rani ini dia dari jam 7 sampai jam 4 kerja, dia pulang udah capek ya gimana gitu. Dan anak ikut sama neneknya gitu, dan ya udah ngikut sama apa yang disediakan neneknya karena nggak enak kalau harus mengatur neneknya, Bu masaknya ini dong gini 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 kan nggak enak ya. Jadi Ibu Rani ini punya alasan tersendiri kenapa dia susah untuk mengubah pola makan anaknya yang salah. Nah, sehingga kunci keberhasilan dari KIE ini untuk edukasi gizi adalah edukasi KIE gizi ini harus sesuai dengan perencanaan negara. Kemudian perubahan makanan, perubahan perilaku tentang gizi, ini nantinya bisa meningkatkan status gizi dari suatu negara dalam jangka waktu panjang. Tapi harus banyak sektor yang dilakukan peningkatan, kontribusi, ya dan lain-lain. Program KIE Gizi ini juga membutuhkan koordinasi yang komprehensif, ya, dan agar nanti bisa efektif nih dalam edukasinya. Dan KIE Gizi harus membutuhkan partisipasi yang efektif, ya, partisipasi yang aktif dari klien, dari sasaran kepada kitanya juga harus aktif, ya, agar
tujuannya bisa tercapai agar KIA-nya ini bisa efektif, bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi harus saling aktif, saling berpartisipasi. Jangan hanya kita yang mengajak mereka, tetapi mereka juga harus saling berpartisipasi. Baik, terima kasih banyak. Demikian materi saya hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa praktikum besok. Terima kasih.